Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Probolinggo. Saya Astuti Andayani. Saya Fajar Nuhu Ubaidillah. Saya Nur Afni Fatimah. Kami bertiga akan menyajikan video tentang praktik proses coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Afni. Selamat sore Pak Fajar. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak Fajar sehat, baik, dan saya alhamdulillah juga masih bahagia. Sebelum melaksanakan coaching, ya, ini kan setelah ini Bu Afni akan melaksanakan coaching dan saya selaku supervisor di sini ini ingin menanyakan beberapa persiapan dan pertanyaan terkait coaching yang akan dilaksanakan. Nanti sebelum Bu Afni melakukan coaching untuk coachingnya, ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya nilai. Yang pertama terkait kemitraan, yang kedua yaitu bagaimana penilaian tentang partisipasi aktif, dan yang terakhir bagaimana caranya nanti memaksimalkan potensi dari coachingnya, gitu. Dan juga saya harapkan nanti Bu Afni juga dapat melaksanakannya menggunakan alur tirta. Nah, dari hal yang sudah saya sampaikan terkait rubrik penilaian, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum coaching dilaksanakan. Untuk yang pertama, Bu Afni ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana dari coaching yang akan dilaksanakan? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan untuk proses coaching kali ini adalah yang pertama itu saya mau mendengarkan secara aktif sebagai coach terhadap permasalahan coaching. Terus yang kedua, kehadiran penuh, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Dan yang ketiga, saya berharap nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching itu sendiri. Dari pertanyaan itu sudah terjawab semua. Untuk berikutnya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Ya, harapan saya berharap terhadap coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti saya akan ajukan. Coaching saya ini bisa menyelesaikan atau bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Gitu. Bagaimana ini Bu Afni sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap. Dari yang tersebut boleh sementara kita akhiri dulu. Nanti ketika sudah selesai, saya nanti akan melakukan beberapa observasi terkait dan menemani Bu Afni ketika nanti melaksanakan coaching. Sementara saya akhiri dulu, kita langsung laksanakan. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Fajar. Dimulai nih Pak Fajar. Bisa.
sini saya merasakan kok sepertinya saya tidak punya apa ya potensi untuk yang mengolah keuangan ini. Kalau paling keras, insya Allah saya sudah pernah menjadi itu dan insya Allah bisa belajar pengalaman itu Mbak. Baik, kalau mamanya boleh tahu sebenarnya hambatan apa yang Bu Astuti ini rasakan dalam permasalahan yang tadi Ibu Astuti ceritakan? Hambatan terbesar sebenarnya dalam diri saya karena yang pertama saya termasuk orang yang ceroboh terutama dalam keuangan. Kalau mungkin kalau keuangan sendiri gampang Bu ya kita bicara, tapi yang ini keuangan sekolah dimana saya pasti harus mempertanggungjawabkan meskipun itu hanya Rp1.000. Itu yang saya bilang karena saya khawatirnya sifat ceroboh saya ini nantinya akan berakibat fatal pada pekerjaan saya. Nah, dari hambatan itu apakah ada solusi atau rencana-rencana ke depan yang bisa Bu Astuti lakukan sehingga hambatan tadi sedikit berkurang? Sebenarnya saya ketika dibacakan SK pemberian tugas Bu, saya sudah punya angan-angan cuma belum saya eksekusi ya. Yang pertama tentunya saya ingin pendampingan dari rekan yang berpengalaman dalam hal keuangan. Contohnya misalnya ada bendahara bos, bendahara BPOM, jadi saya berpikir di situ. Yang kedua mungkin saya harus tertib mungkin ya, tertib administrasi. Jadi harus selalu mencatat alur uang yang masuk dan yang keluar. Ya, dari rencana tadi mungkin bisa dijelaskan secara spesifik, mungkin nanti siapa nih yang bisa membantu dari permasalahan yang Bu Astuti rasakan kali ini. Kebetulan saya di sini punya teman yang meditan, dia ada Bu Desi ya, Bu Soya, kebetulan mereka memang menjabat menjadi bendahara bos dan di OPP. Jadi mungkin di situ saya akan minta atau kita akan belajar bersama bagaimana cara mengelola keuangan, termasuk bagaimana membuat pertanggungjawabannya juga. Mungkin bagus sekali itu idenya ya Bu. Jadi kita mungkin dulu teman untuk bisa juga kita mulai tolong agar pekerjaan kita juga bisa diselesaikan dengan baik. Nah, komitmen Bu Astuti nanti kedepannya seperti apa? Komitmennya yang jelas saya mau tidak mau suka harus melaksanakan tugas itu ya, karena bukan hal yang bisa ditawar. Yang kedua kembali lagi saya harus bisa menjadi orang yang tertib administrasi. Barangkali dengan cara itu saya bisa meminimalisir sifat kecerobohan saya ini. Ya, luar biasa sekali komitmen yang diberikan oleh Bu Astuti. Nah, dari yang sudah disampaikan, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Afni, saya semakin mantap mendapatkan pengetahuan untuk mengambil langkah mana yang harus saya segera eksekusi agar tugas yang akan saya lakukan mulai semester besok ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah sekali Bu Astuti, semoga di akhir percakapan ini dari rencana, solusi dan komitmen yang sudah Bu Astuti sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu Bu Astuti, nanti kita bisa ngobrol lagi dari solusi-solusi yang sudah Bu Astuti tadi utarakan dan komitmen yang akan Ibu Astuti lakukan. Jadi untuk selanjutnya kita bisa ngobrol setelah komitmen itu Bu Astuti laksanakan. Terima kasih banyak Bu Astuti. Terima kasih Bu Afni sudah banyak dibantu. Baik, Bu Afni, tadi kita sudah melakukan bersama-sama coachingnya yang sudah dilaksanakan tadi. Ini saya sudah melihat langsung tadi, untuk secara langsung saya melihat kegiatannya sudah terlaksana dengan baik, semuanya juga sudah lancar. Cuma untuk memperkuat hasil dari observasi yang sudah dilakukan, ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada berdua. Di sini bagaimana tadi Bu Afni menilai performa dari Bu Afni ketika melakukan coaching? Baik Pak Fajar, kalau umpamanya saya menilai diri saya sendiri, saya sudah mengikuti sesuai dengan alur kita, mulai saya mulai saya menanyakan tujuan utama kenapa coaching memberikan
terus yang kedua mengidentifikasi, terus saya juga akhirnya menanyakan rencana aksinya terdiri dari solusi dan rencana ke depan itu seperti apa, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab yang artinya di sini komitmen dari Koci dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Dari hal tersebut yang sudah dilaksanakan tadi, barangkali apa tindak lanjut yang ingin Bu Ami laksanakan dari coaching? Nah, untuk tindak lanjutnya mungkin saya harus lebih banyak belajar coaching ini dengan mungkin permasalahan-permasalahan yang berbeda. Terus untuk selanjutnya juga saya harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa lebih mengeluarkan kompetensi yang dimilikinya, tidak hanya sekedar menyelesaikan solusinya sendiri, tapi dia berkomitmen untuk terus mengembangkan diri lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Kalau semisal saya membuat ukuran dari kegiatan ini dengan skala angka barangkali dari 1 sampai 10, kegiatan yang sudah Bu Afni laksanakan ini Bu Afni nilai dengan berapa? Kalau umpamanya ada range 1 sampai 10 mungkin di 8. Gitu. Berarti sudah jauh di atas ekspektasi yang sudah kita rencanakan di awal ya. Jadi sebelum supervisinya selesai atau observasi dan coaching ini selesai, jadi apa pengalaman atau hal yang baik yang Bu Afni dapat dari kegiatan? Hal baik yang saya dapatkan bahwa saya harus melihat bahwa coaching ini memiliki potensi yang harus dikembangkan. Jadi tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya beliau itu menyelesaikan, seorang coaching bisa menyelesaikan solusinya sendiri, tapi coaching bisa lebih aktif untuk bisa mengeluarkan kompetensi yang dimilikinya. Luar biasa sekali. Sementara untuk kegiatan ini kita ketemu lagi di coaching berikutnya dengan barangkali permasalahan ini. Terima kasih banyak Bu Ami.